Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang menjumpai rekan-rekan saya. Luar biasa ya, hari ini adalah hari yang penuh dengan berkah, semangat bagi kita. Teman-teman, hari ini saya eh, teleponan ya dengan seorang teman pioners ya. Namanya Bang Yudi dari Jawa Tengah. Baru hari ini juga berhubungan ya, komunikasi lewat WhatsApp. Karena kita ini sebagai pioners, apalagi teman-teman yang sering melihat channel YouTube saya, rasanya ada kedekatan ya. Benarkah ya teman-teman ya? Jadi rekan-rekan pioners ketika melihat saya pasti rasanya dekat. Ketemu dengan Bang Dema ya pasti langsung akrab ya. Kalau yang dari sebelah kan nggak mungkin. Ketemu dia dengan Bang Dema pasti nyinyir. Ya karena itulah yang mereka pikirkan selama ini, dan memang hanya itu yang mereka urusi ya. Kalau pioners kan begitu ketemu Bang Dema kemana-mana gitu ya langsung akrab ya, karena kita satu visi. Nah, sama cerita bahwa Bang Yudi punya teman yang benar-benar ternyata sepertinya ada tim yang ke China ya teman-teman, untuk eh, mencari tahu informasi yang ada di China sekarang. Minta maaf ya teman-teman kalau ini tiba-tiba terputus, nanti disambung lagi ya. Nah, jadi teman Bang Yudi ini benar-benar ke Cina dan mencari informasi tentang Picoin. Nah, keberadaan Picoin memang nyata di Cina. Ya. Menurut yang saya dengar dari Bang Yudi, di mana temannya menyampaikan ke dia. Dan di sana yang bisa melakukan barter adalah orang yang ber-KTP Cina. Ya, gimana kalau kita? Ya, disinilah saya melihat ya, kalau saya melihat Cina ini punya apa ya, benar-benar memikirkan sistem perekonomian daripada masyarakatnya. Sampai CoinPay pun ya udah ada aturan tersendiri di sana. Ya, ada aturan tersendiri. Jadi kalau menurut saya, kalau kita nggak ber-KTP Cina, berarti kita harus mengirimkan koin kita ke warga negara Cina. Ya, jadi kita harus menjualnya dulu ya, sesuai dengan kesepakatan. Lalu bisa melakukan barter. Wah, ini luar biasa ya teman-teman. Kalau misalnya bisa melakukan barter, ya artinya kan sudah bisa menghasilkan. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah keberadaan Picoin itu nyata. Dan dari channel saya sering mengulas itu ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang masih ragu, menurut saya bukan lagi saatnya. Kita sudah terlalu tertinggal jauh ya. Era sekarang ini adalah era digital. Memang kita tahu akan ada juga yang palsu, tetapi akan ada yang asli. Ya, semalam juga saya teleponan dengan seorang teman ya yang bertanya di aplikasi Dito, karena saya juga sekarang ya sambil mining Picoin di Dito juga, karena kan koin juga teman-temannya. Koin Dito sudah ada di Bitkip ya. Pasar kripto Bitkip ya. Memang Indodax belum ada ya, tapi kita tunggu aja ya. Karena semua punya regulasi. Nah, teman saya menceritakan bagaimana temannya pada saat itu, ya, dia langsung bercerita. Jadi teman saya ini bercerita ke saya, dia punya teman, dia yang mengajak dia untuk bergabung di Pi Network. Temannya dulu ini ditawari Bitcoin, akhirnya dia mulai mining Bitcoin pada saat itu tahun berapa tahun yang lalu. Temannya ini diejek juga oleh teman-teman yang lain, ya. Nggak bingung kan teman-temannya? Dia bilang, ngapain kamu nambang-nambang begitu, nggak masuk akal, nambang Bitcoin. Nah, akhirnya mulai berhenti saat itu, kata dia. Waktu Bitcoin harga 3 juta, dia beli 2 Bitcoin. Dia sempat beli 2 Bitcoin ya. Akhirnya naik harga Bitcoin sampai mencapai 1 Bitcoin 250 juta, dia jual. Jadi dia dapat 2 Bitcoin yang dia miliki menjadi 500 juta. Hidup langsung berubah nggak? Bagi orang yang di sebelah, ini masih tetap nggak masuk akal. Ya, yang suka nyinyir. Tapi bagi kita yang mengerti sekarang kondisi Bitcoin main di 400-an ya, terakhir saya cek ya teman-teman ya. Entah harga yang real sekarang ya, real time berapa saya nggak cek. Tapi kita tahu sempat nembus 500 ya. 500 juta. Kalau kita punya 2 Bitcoin berarti 1 M. Apakah belum masuk akal? Ya sebagian orang belum masuk akal yang tidak mengerti. Kalau kita kan masuk akal.
masuk akal dan masuk di kantong, gitu loh. Saya menambang dari kecil-kecilan, koin-koin yang kecil-kecil nyata. Bagi mereka tidak masuk akal. Di FCC yang sering saya sebutkan, FCC, saya mining dari nol, ya, membuka penambang, sekarang full penambang. Nyata di Indodax. Indodax dikirim, disulap jadi rupiah, ya. Kita pakai bahasa sederhana aja supaya mungkin yang di sebelah bisa mengerti. Karena kadang-kadang mereka belum masuk akal. Kalau kita sudah masuk di Indodax, sudah masuk di rekening, mereka masih belum masuk akal. Nah, makanya itu teman-teman, dari pelajaran itu ya tergantung teman-teman yang melihat apa yang saya sampaikan. Mau percaya apa tidak, tapi tidak. Memang saya bilang ada asli, ada palsu. Kitalah yang punya nalar, kitalah yang punya cara berpikir menentukan. Ya. Jadi itu saja teman-teman pioners, bahwa teman kita yang ke Cina, ada beberapa pioners yang ke Cina, menyaksikan langsung artinya keberadaannya Picoin ini ada. Kalau masih belum percaya, bukan zamannya. Era sekarang saya terlalu yakin. Media sosial, era digital itu nggak bisa kita sepelekan. Kalau yang tidak mengerti itu, siap-siap 10, 15, 20 tahun kembali ke hutan belantara yang besar pohon-pohonnya, ya. Memang kita hidup di kota, tetapi seperti hidup di hutan. Ya, harus paham maksud saya. Ya kan? Kita hidup di kota, tapi kalau tidak mengerti era digital, berada di kota tetapi seperti hidup di hutan. Menukar tenaga dengan apa ya? Nggak enak sebutnya. Banting tulang kan. Ya mungkin pemikiran Bang Dema lain daripada yang lainnya. Hanya orang yang bisa mengerti dan kondisi sekarang bisa menafsirkan ini. Ada orang masih sibuk dengan hal-hal yang nggak salah, tetapi diseimbangkan supaya kita nggak benar-benar bukan orang yang konservatif benar-benar, ya. Gitu teman-teman. Jangan kita tetap tinggal. Hari ini rencana